Selamat berjumpa, salam sejahtera untuk anak-anak yang ada di rumah. Hari ini kita berjumpa kembali pada kegiatan tahun pelajaran 2020-2021. Kami berdoa semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran pada tahun 2020-2021. Berikut akan disampaikan untuk anak-anak tentang kurikulum 2020-2021, termasuk nanti pada saat pembelajaran jarak jauh, bagaimana cara-cara atau teknik mengikuti pembelajaran jarak jauh, apa saja yang harus disiapkan. Bisa memperhatikan tayangan berikut ini, kurikulum 2020-2021. Yang pertama, tetap tentang pelajaran kita tetap seperti biasa, anak kelas 7, kelas 8, kelas 9, 1 minggu 44 jam. Yang berbeda pada tahun ini KKM-nya 75 ya, KKM 75 pelajarannya seperti yang ada di tayangan. Kemudian yang berikutnya, ini ada perubahan yang warna merah, yaitu pelajaran sejarah untuk kelas 8 dan 9 itu hanya 1 jam. Yang 1 jam nanti ada pelajaran kesehatan kelas 8, 9. Sementara yang kelas 7 sejarahnya 2 jam. Nah, ini olahraga nanti kelas 8, 9-nya ada kesehatan 1 jam. Sehingga penjas orkesnya 3 jam, kelas 8 dan kelas 9. 1 minggu nanti mengikuti pembelajaran selama 44 jam. Hanya saja pada saat COVID ini, pelaksanaan pembelajarannya masih PJJ, setidaknya 3 bulan ke depan. Ekstra sementara dibekukan, jadi tidak ada kegiatan ekstra. Untuk kelas 7 masih nanti ada kegiatan yang namanya matrikulasi. Lain-lain tentang penilaian, anak-anak bisa memperhatikan nilai apa yang harus didapatkan atau diikuti. Penilaiannya adalah penilaian harian, kognitif ataupun psikomotor, tulis, bisa lisan, pengamatan, praktik atau tugas. Sementara nilai kelas itu masuk nilai tugas atau PR atau portofolio. Di akhir semester 1 ada PAS, akhir semester 2 ada PAT. Nah, ini konversi nilainya. Kalau mendapatkan nilai 90, berarti kamu masuk kategori A. Kalau nilai 80, maka kategorinya B. KKM untuk kognitif ataupun psikomotor tetap sama 75 untuk tahun 2020-2021. Nah, nanti ini penting, hasil rapot akan dilaporkan ke orang tua dalam bentuk rapot bulanan. Kalau kelas 8-9 sudah mengetahui, untuk kelas 7 di awal bulan nanti akan dikirim ke orang tua dalam bentuk rapot yang dikirim lewat email, sementara siswa akan mendapatkan cetakan dari rapot bulanan tersebut. Ini prosedur nilai harian. Jadi anak KBM itu kegiatan belajar mengajar. Setelah itu kalian akan ada ulangan, ada tugas, guru ngoreksi, kemudian diberikan kepada siswa, dikembalikan. Ada yang remedi, yang nilainya di bawah 75, nanti akan mengikuti remedi dulu. Belajar dulu, kemudian diulangin lagi, kemudian baru di ulangan remedi. Kemudian baru nilai di entry, di aplikasi nilai yang sudah ada oleh Bapak Ibu Guru pengajar. Kemudian masuk di administrasi sekolah dan dicetak dalam bentuk rapot, disampaikan kepada orang tua. Nah, kalau PAS nanti kalau pada saat sudah tatap muka, PAS-nya bisa tulis, PAT juga demikian, nanti bisa cocokkan. Ini kalau sudah tatap muka. Jadi ada mencocokkan nilai supaya tahu nilainya waktu PAS. Ya, ini sementara dilewati karena kita masih fokus pada pembelajaran jarak jauh. Rumus nilai harus diketahui. NKH itu nilai kumulatif harian, diperoleh dari rata-rata penilaian harian kali 3
ditambah rata-rata nilai kelas atau tugas tadi dibagi 4. Rata-rata penilaian harian itu dari rapot bulanan, tugas juga dari rapot bulanan. Nah, itu silakan nanti dihitung gimana nilai kalian. Nah, untuk rapot yang besar yang bulan Desember atau Juni, nilai rapot ditentukan dari 3 kali nilai kumulatif harian, 2 kali PAS dibagi 5. Itu untuk rapot besar yang dibagi di semester 1 bulan Desember dan semester 2 itu di bulan Juni. Nah, bagi yang kelas 7 dan 8 harus tahu cara kenaikan kelas. Nilai rapot semester 1 itu menentukan kenaikan kelas. 3 kali nilai rapot semester 1 ditambah 7 kali nilai rapot semester 2, itulah yang menentukan nilai kenaikan kelas dibagi 10. Nilai kenaikan kelas. Kemudian, nah ini misalnya nanti silakan ini dihitung. Ya, silakan mungkin menggunakan kertas dan ballpoint-nya silakan dihitung sekarang. Mari kita berhitung bersama-sama untuk menentukan nilai NKH-mu masing-masing. Ini mengasumsikan dalam satu semester kalian mengikuti ulangan harian 4. Kemudian nilai tugasnya 2 kali. Kemudian nanti PAS-nya dapat 75. Nah, ulangan harian 4 dapatnya seperti itu, silakan dirata-rata. 60 ditambah 75 boleh dihitung menggunakan ballpoint ya. 60 tambah 75 ditambah 85 tambahin 60 dibagi 4. Wah, yuk ada yang sudah dapat? Nah, kalau sudah tuliskan di NKH. Ya. 75 tambah 85 tambah 60 tambah 60. Tuliskan di NKH. Dirata-rata dulu ya. Oke, sudah masuk di NKH. Kemudian setelah dirata-rata 4 ulangan atau penilaian harian, ini yang kognitif ya. Kalau psikomotor tidak usah dihitung, semua dirata-rata masuk nilai psikomotor. 60 dengan 60-nya 120, 75 dengan 85 160, 160 dengan 120 itu berarti 280 dibagi 4. Jadi mendapatkan 70 betul. NKH-nya berarti 70. Oke. Kemudian yang tugas di rata-rata dulu tugasnya. Jadi yang 70 tadi di rata-rata PH ya, bukan NKH ya. Nah, PH-nya rata-ratanya 70. Terus tugasnya rata-ratanya 20 tambah 40 bagi 2, 30. Nah, berarti nanti masukkan ke nilai atau rumus yang tadi. Nah, rumusnya bagaimana tadi? Nah, ini coba diulangi. Rumusnya ini. Berarti kita menggunakan, nah, rata-rata tadi 3 kali 70 ditambah dengan nilai tugasnya dibagi 4. Itu NKH. Nah, kita kembali lagi. Ya, nanti masukkan di situ NKH ya. Kemudian NKH dan PAS dihitung menggunakan rumus NR untuk mendapatkan nilai rapot. Oke, ya sudah bisa, silakan diisi. Berikutnya nanti setelah bisa menghitung nilai rapot, nanti kalau sudah kelas 9, ini yang khususnya kelas 9, nanti ada ujian sekolah tetap ada. Kemudian bentuknya praktik dan tulis. Sementara untuk ujian nasional sudah tidak ada, tapi diganti oleh asesmen kompetensi minimal itu kelas 8. Khusus kelas 9 yang sekarang, berarti kelas 8-nya belum mendapatkan ini. Maka nilainya hanya dari nilai ujian sekolah. Untuk nilai sekolah itu nanti pada saat ujian sekolah teori itu 60%, ditambah 40%-nya praktek, itu mendapatkan US, ujian sekolah. Kemudian nilai sekolah setiap mapel nanti
70% dari nilai rapot mulai kelas 7. Yang kelas 7 harus perhatikan, mulai kelas 7, 8, dan 9 rapotnya di rata-rata setiap bidang studi, mulai agama sampai bahasa Jawa. Di rata-ratanya rapot itu dikali 70 atau kali 70%, ditambah dengan nilai ujian sekolah yang di atas kali 30%. Itulah nilai sekolah. Dan ini nanti yang menentukan kelulusan. Nah, bagaimana ngitungnya nanti bisa kita lihat pada saat kelulusannya. Ini tentang kegiatan belajar mengajar anak-anak. Anak-anak nanti masih bisa mengikuti KBM meskipun jarak jauh. Nanti kalau nilainya bagus masuk kelas pengayaan, yang kurang tadi di remedi, yang bagus lagi bisa masuk ke Olimpiade OSN. Itu pelajaran bisa matematika, bisa IPA, bisa IPS, bisa bahasa Inggris, dan yang lain. Untuk yang remedi, kalau kamu nggak tuntas, wajib ikut remedi. Bisa pagi, tergantung gurunya, atau siang. Kalau nilai remedimu lebih dari 74,5 atau sama dengan 74,5, maka ditulis nilai di bulanan hanya 75. Jadi kalau remedi dapat 100, tetap di rapotnya hanya 75. Kalau remedinya kurang dari 74,5, maka di rapotnya dipilih yang terbaik dari sebelum remedi dan setelah remedi. Kalau nggak hadir pada saat remedi, maka dianggap sudah mengikuti remedi dengan nilai 0. Itu kalau mengikuti atau tidak hadir. Nah, kemudian ini kenaikan bagi kelas 78. Nilainya harus lengkap. Jangan sampai ada pelajaran nggak punya nilai. Yang tidak tuntas maksimal 3. Nanti ada caranya atau bisa melihat simulasinya. Sikapnya harus baik, pribadimu baik, hadir di sekolah 95%. Kalau PJJ nanti kehadirannya di wali kelas, presensinya. Nah, untuk ekstra pada saat PJJ ini masih dibekukan. Jadi ekstranya tidak dimasukkan di sana karena tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini yang kelulusan, anak kelas 9 ya. Kelulusan harus nilainya lengkap kelas 7, 8, 9, sikapnya baik, lulus ujian sekolah, mengikuti AKM. Untuk yang tahun ini AKM-nya tidak dihitung atau tidak diikut sertakan. Untuk nilai sekolah tadi 70% dari rapot, 30% dari ujian sekolah. Itu kalau di rata-rata semua pelajaran harus sama dengan KKM. Kalau KKM 75, berarti rata-rata semua itu harus 75. Dari 70% nilai rapotnya, ditambah 30% nilai ujian sekolah, di rata-rata harus 75. Kehadiran di sekolah sekurang-kurangnya 95% kecuali sakit atau izin. Ekstra seperti tadi disampaikan, sementara COVID masih dibekukan. Nanti ada kriteria kelulusan yang ditunggu berdasarkan keputusan pemerintah. Itu untuk kelulusan. Lain-lain agenda wajib ya, anak-anak. Agenda nanti melalui wali kelas selama PJJ. Kemudian setiap hari agenda dikirim ke wali kelas. Ada jurnal juga. Kali ini tidak hanya agenda, nanti ada jurnal. Jurnal itu isinya kegiatan pada hari ini. Kalau agenda adalah kegiatan untuk besoknya. Jadi hari ini melakukan kegiatan apa, ditulis di jurnal. Kemudian nanti agenda itu kegiatan untuk besok harus melakukan apa, itu di agenda. Itu dua-duanya dikirim ke classroom-nya wali kelas. Nah, di foto, kirim aja. Classroom setiap hari. Ditandatangani oleh orang tua tentunya. Nah, ini sebagai lembar pemantauan untuk orang tua, itu jurnal dan agenda. Ini contoh agenda. Jadi kalau agenda untuk besok, kalau sekarang hari Selasa, berarti agendanya hari Rabu. Sementara kalau jurnal, kalau hari Selasa, ya berarti di Selasa itu apa yang dibahas. Ini contoh yang reguler ya. Ini contoh anak yang tidak naik untuk anak-anak yang kelas 78. Kenapa tidak naik? Karena ada 4 pelajaran tidak tuntas. Maka dia masuk kategori tidak naik, yaitu matematika, IPA, IPS, dan olahraga. Sementara ini nilainya pas-pasan tapi naik.
Karena yang tidak tuntas hanya 3 sebenarnya, matematika, IPS, dan muatan lokal. Bahasa Mandarin, bahasa Jawa dihitung 1, maka dia tidak tuntas hanya 3 pelajaran dan naik. Sementara ini nilainya bagus-bagus, tapi 4 pelajaran tidak tuntas. Matematika, fisik motornya merah, IPA, kognitifnya merah, IPS-nya juga begitu. Bahasa Inggris tidak tuntas di psikomotor, sehingga tidak naik. Jadi kalau nggak masuk saat ulangan, bagaimana kalian langsung nemui guru yang waktu itu ulangan, tunjukkan surat izin dari orang tua, kemudian jadwalkan kapan ikut ulang susulan. Atau kalau gurunya memberikan tanpa ulangan juga bisa, tapi nilaimu nanti tidak dihitung. Jadi kalau nilaimu ada 8 sementara temanmu 9, maka pembaginya yang tidak masuk tadi 8, sementara yang masuk semua pembaginya 9. Kalau tanpa keterangan nilainya 0, masih bisa mengikuti remedi kalau gurunya mengizinkan, bisa ikut remedi. Kalau rapotnya ada yang salah nilainya, silakan menghubungi gurunya dengan bawa kertas ulangan. Kalau ada rapot yang salah, guru verifikasi nilainya dan melapor ke admin. Nah, tandanya rapotmu akan diperbaiki, sementara diparaf oleh guru, dan nanti akan muncul atau terbit rapot yang sudah diperbaiki. Jika tidak ada paraf atau tanda tangan, maka nilainya pasti benar. Jadi nilai tadi tidak salah. Ini khusus kelas 7, nanti ada pretest ya. Pretest itu adalah pelajarannya BI, Mat, Bahasa Inggris, IPA. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal dari siswa kelas 7. Bukan untuk menentukan diterima tidak diterima. Sehingga nanti pada saat tes silakan belajar semampunya dan mengerjakan jujur, tidak usah berbuat curang. Kalau nanti mengalami kesulitan di fasilitas sekolah untuk belajar gratis dalam bentuk matrikulasi, nggak usah bayar, siang hari selama Juli sampai Agustus. Nanti akan ada pembelajaran khusus bagi yang kesulitan. Manfaatkan kesempatan ini kalau memang kamu mengalami kesulitan mengerjakan soal pretest. Nanti akan dibahas oleh guru bidang studi masing-masing. Nah, sementara kelas 9, ya tahun ini sudah tidak ada BBI, maka siswa kelas 9 akan ada jadwal remedi di siang hari. Di penggantinya BBI adalah remedi di siang hari, seperti kelas 7 dan kelas 8. Sehingga pembelajaran sama dengan kelas 7, 8, normal, mulai sampai dengan siang, kemudian sorenya khusus yang remedi akan diberi kesempatan ikuti remedi. Nah, yang terakhir ini adalah kalau selama PJJ, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh itu ada 2, ada yang daring, ada yang luring, atau online dengan offline. Jadi, mari kita ikuti ini sebelum pembelajaran. Jadi nanti waktu pembelajaran kan kelasnya sekarang di rumah masing-masing, duduk di rumah masing-masing. Kalau biasanya dalam satu ruang kelas, sekarang dalam satu ruang belajar yang menggunakan media komunikasi. Yang utama classroom, yang kedua adalah di Zoom, ditambah dengan beberapa aplikasi yang lain. Siapkan buku, alat tulis, atau piranti pembelajaran, termasuk tadi misalnya menggunakan laptop atau pakai PC atau menggunakan handphone atau yang lainnya. Persiapkan perangkat keras, perangkat lunak, koneksi internet itu yang penting, yang memadai. Jadi kalau internetnya kurang memadai, sampaikan ke orang tua atau ke wali kelas. Mengetahui metode PJJ yang akan dijalani, gurunya pakai metode apa yang akan dikasihkan guru atau diberikan oleh guru, metode apa yang harus dilakukan, silakan komunikasi dengan wali kelas atau dengan guru.
termasuk langkah-langkah menggunakan media, bagaimana mengupload fotonya, bagaimana nanti menurut soal atau melihat di classroom atau mengikuti pada saat daring di Zoom. Ajaklah orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, jadwal harus dimiliki. Nanti ada lembar pemantauan tadi dalam bentuk jurnal dan agenda. 1 lembar setiap hari, tanda tangani orang tua, kirim ke wali kelas. Tetap berpakaian dengan disiplin, pakai seragam. Kalau yang belum punya seragam SMP kelas 7, gunakan seragam SD boleh. Pada saat nanti pembelajaran jarak jauh harus pakai seragam, sesuai ketentuan sekolah nanti akan disampaikan oleh kesiswaan. Tetap ada tata tertibnya. Kalau ada yang tidak sesuai akan mendapatkan sanksi juga. Nah, pada saat pembelajaran duduk di tempat belajar dengan ketentuan aturan yang telah ditentukan, kayak tadi seragam, duduknya menghadap kamera, seperti nanti kesiswaan sudah menentukan ketentuan ini. Nah, jangan sampai di atas tempat tidur, jadi ada tempat belajar tersendiri. Mengikuti PJJ secara aktif sesuai jadwal. Dapat melaksanakan komunikasi 2 arah selama pembelajaran daring berlangsung. Jadi kalian bisa bertanya pada guru, bertanya pada wali kelas dalam bentuk tulisan, bisa komunikasi langsung kalau pas itu terjadi interaktif, baik itu di Zoom atau bisa menuliskan di classroom-nya wali kelas. Kerjakan tugas sesuai perintah. Kumpulkan sesuai waktu yang ditentukan, sesuai petunjuknya, itu pada saat pembelajaran. Setelah pembelajaran, mengisi lembar aktivitas tadi. Tanda tangan orang tua, bahan pemantauan belajar harian. Kumpulkan lembar pemantauan yang sudah ditandatangani orang tua atau wali. Jadi kalau yang kos nanti bisa pakai menggunakan wali, yang di asrama itu pembina asrama. Menerima laporan penilaian dari guru, jadi kalau ada ulangan itu nanti nilainya akan diberikan atau dikirim di classroom-nya guru, langsung diterima ke masing-masing siswa. Kemudian ini waktu pembelajaran anak-anak menggunakan waktu Indonesia Barat ya. Jadi WIB pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6.30 Barat, sehingga kalau kalian ada di bagian tengah itu pukul 7.30. Jadi mungkin yang dari Bali itu pukul 7.30, tapi kalau yang anak-anak di Papua itu pukul 8.30 sudah mulai presensi. Presensinya menggunakan classroom guru jam pertama. Jadi silakan nanti masuk di classroomnya guru jam pertama, itu kehadiran pagi. Selain presensi, setiap guru mapel nanti juga presensi. Jadi jam pertama itu untuk presensi kehadiran, guru mapel itu presensi keikutsertaan di PJJ. Pukul 6.50 sampai pukul 7 itu persiapan untuk doa dan lain-lain. Ini pembagian waktunya. Yang Zoom itu dimulai pukul 7 berakhir pukul 12. Sementara kalau yang offline biasanya menggunakan classroom itu pukul 7 sampai 13. Waktunya berbeda. Jadwalnya nanti akan di-share oleh wali kelas. Sementara kalau hari Jumat dan Sabtu berakhir pukul 10.50 karena hanya 6 jam. Yang offline itu pukul 11.40 setelah doa. Dan ingat kalau yang Zoom 1 jamnya 30 menit. Sementara kalau yang offline tanpa Zoom itu 40 menit. Dan artinya tanpa menggunakan Zoom, tapi tetap menggunakan classroom, interaktifnya dengan guru bidang studi. Nah itu anak-anak, jadi apa yang harus kalian ikuti pada saat tahun 2020-2021, jangan sampai gagal karena tidak memahami mekanisme khususnya di kurikulum, baik itu penilaian, kemudian kenaikan ataupun kelulusan, atau syarat-syarat yang lain,
sehingga gagal karena tidak paham apa yang harus dikuasai mulai dari sekarang. Nah, ini bisa dibaca, semua akan berhasil jika ada sinergi antara anak, kalian, keluarga, sekolah, dan lingkungan belajar kalian. Sekian, terima kasih. Tetap sehat, tetap bersemangat. Sampai jumpa dan bertemu pada tatap muka, baik itu di pelajaran atau nanti kita berharap pandemi sampai berakhir dan kita berjumpa di sekolah. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.